karena harus ada kausalitas antara perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan kerugian. Angka itu memang sudah sepantasnya dan sewajarnya lah. Kami juga bukan orang yang rakus dan kami juga tidak terlalu berharap pada 7M itu pasti akan dikabulkan oleh hakim. Berapapun yang dikabulkan oleh hakim itu menunjukkan bahwa ada realitas adanya kewajiban yang harus ditanggung oleh Denada. Begitu aja sebetulnya sederhananya. Cuma saya kemarin itu yang men-trigger saya itu karena apa? Karena itu tadi sudah ada penghinaan yang sudah terlampaui batas kesabaran yang harus saya tanggung ketika saya harus selalu berdiam untuk menutupi aibnya Denada ketika dia tidak tahu adab melakukan penghinaan terhadap harkat dan martabat orang tua saya. Itu aja sudah. Terima kasih. Nah terus jawaban yang ketiga ya, kalau perkembangan tadi kan sudah saya nyatakan sebatas sampai saat ini saya hanya komunikasi dengan Bang Sandi yang kemarin itu sudah mendeklar bahwa dia yang melakukan takeover untuk kepentingannya Denada itu khususnya untuk melakukan perdamaian. Karena mungkin pengacara yang di Banyuwangi tidak ada inisiasi itu ya, tidak punya keinginan yang sama dengan saya ya kalau soal perdamaian ya. Di takeover sama Bang Sandi ya. Alhamdulillah kemarin beliau orang yang bersahaja. Ya cuma kemarin itu saya ketemu itu akhirnya ada undang-undang yang harus juga disampaikan kepada Denada, baru disampaikan tadi pagi kalau nggak salah, menunggu jawaban dari Denada, dan sekarang Denada juga lagi rembukan dengan keluarganya katanya begitu. Soalnya ada syarat yang saya minta itu yang agak sedikit berat mungkin ya bagi Denada, tapi kalau bagi saya sih sederhana, meminta maaf terlebihnya kepada Ibunda Ratih atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Kalau mau nggak terima kasih lah urusan belakang lah mungkin lah. Kita juga nggak mau menagih kasih kok. Cuma kalau kita mau minta maaf itu kan wajar. Karena apa? Yeah. Karena ya memang pendoliman yang sudah dilakukan ini luar biasa sakitnya hati saya ini. Gitu aja. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Bangku. Saya ini kan membahas ini dari awal ya, dari awal sejak ada di podcast itu. Dan saya menyatakan bahwa ini kasus adalah kasus nyata, bukan settingan. Bahkan saya mengatakan bahwa kalau kasus ini nyata, kemudian dibuat sebuah skenario drama atau film, itu luar biasa. Pertanyaan saya, Abang, ini kisah nyata apa settingan, Abang? Ya kalau saya ini bukan kapasitas pengacara yang, makanya kan saya sudah bilang kan, saya ini bukan kapasitas pengacara yang membuat argumentasi yang jenisnya itu argumentum et misericordiam. Artinya apa? Gaya bahasa yang saya buat itu bukan bertujuan untuk menimbulkan rasa kasihan dan rasa iba. Simpati publik itu menurut saya ya, itu konsekuensi logis dari tindakan penzoliman yang sudah dilakukan oleh Denada. Saya tidak pernah menambahkan dan mengurangi fakta. Kalaupun ternyata di dalam pencernaan perkara ini ada yang salah, saya kan sudah berkali-kali bilang saya tidak segan-segan untuk meminta maaf. Contohnya soal klarifikasi masalah pembayaran mobil kemarin itu, ya toh. Nah, memang kemarin itu ada sedikit miss karena yang memegang kontrak leasing itu kan sebetulnya kan Muhammad. Ya itu saya minta maaf. Tapi kalau memang mobil itu atas nama Muhammad dan Muhammad mensomasi kita, saya nggak minta maaf. Memang iya itu. Yang men-trigger itu juga Muhammad sebetulnya salah satunya selain Riko gitu loh itu. Jadi kalau settingan insya Allah lah saya yang akan bertanggung jawab sama Rob saya. Kebetulan juga saya juga punya imam besar yang namanya Rasulullah, juga saya akan bertanggung jawab sampai akhirat. Ini nggak ada settingan, ini nyata padanya. Oke, berarti nyata ya Bang ya. Nyata. Oke, tunggu sebentar. Ya. Bayi 10 hari, betul. Dan sampai sekarang 24 tahun gitu ya Bang. Singkat ceritanya ya Bang. Betul. Oke, silakan teman. Ya, aku boleh nanya lagi Mr. Z? Boleh. Ya, mumpung ada narasumber yang valid ini. Oh ya, iya Bang Ronald. Iya. Ya, Bang Ronald saya mau tanya ya. Ada pendapat yang saya dengar ya. Intinya pokoknya kalau mohon maaf dari sisi Bang Ronald juga lemah karena apa? Bu Rati ini aku cuma menyampaikan ya. Karena Bu Rati menerima dengan ikhlas itu anak tidak dipaksa untuk dirawat ya. Ada yang bilang juga apa tuh? Intinya kalau memang Bapak ada titik lemah terus Bapak tuntutannya kalah, terus apa lagi yang akan Abang lakukan? Itu yang pertama ya. Kalau tuntutan Abang, keinginan Abang ternyata kalah, itu apa yang Abang lakukan? Yang kedua,
saya malah bertanyanya gini, ini kan selama 24 tahun ditutupi cukup lama ya. Pada akhirnya dibuka. Apakah murni karena memang soal mobil atau karena pihak abang sudah waktunya dibuka ini anak apa eh, tentang jati dirinya, tentang nasabnya siapa sudah waktunya dibuka karena umurnya sudah 24 tahun. Apakah ada seperti itu pemikirannya, Bang? Oke, begini ya. Jadi kalau kita ngomong konsep ikhlas itu kan begini. Hubungan antara Denada dengan Mama Rate, ya, dengan Papa Dino itu adalah hubungan perikatan. Tentu ketika kita melakukan hubungan perikatan, hubungan perjanjian yang kontekstual ini tidak tidak ditindaklanjuti sama kontrak, itu makanya kan saya bilang hubungan perikatan, penitipan anak. Ya, penitipan anak itu kan jelas yang namanya orang yang dititipkan kan menjadi ikhlas. Seperti kita titip anak kepada daycare semuanya. Daycare pun akan ikhlas selama kita juga memenuhi kewajiban-kewajiban selaku orang yang menitipkan, kan begitu. Ya, itu satu. Soal ikhlas itu sudah nggak usah dipertanyakan. Karena apa? Dari jawaban kita bahwa andai kata sudah pun ada pengakuan dari Denada, kita juga nggak akan mau kalau Resa itu akan diambil. Nah, karena takutnya apa? Karena takutnya nanti ada diskriminasi perlakuan terhadap Resa atau adiknya, kan begitu. Takutnya nanti anaknya kalau bahasa Jawanya bisa ngelongso, itu yang saya takutkan nanti. Nah, kalau soal ikhlas ikhlas. Cuma keikhlasan itu kan tidak membunuh kewajiban Denada itu sebagai seorang ibu yang notabene itu secara garis besar dalam undang-undang itu yang sifatnya asasi itu wajib dipenuhi oleh Denada untuk memberikan nafkah, untuk perawatan ketika dia sakit, ya kan, nafkah hidup, biaya pendidikan itu nggak bisa dilimpahkan kepada pemerhati karena ini sifatnya bukan pengangkatan anak. Kalau pengangkatan anak harus diikuti dengan penetapan pengadilan, kan begitu. Kebetulan kalau ibu tanya bagaimana kalau saya kalah, ibu satu ya saya ceritakan ya. Orang kan tidak banyak tahu. Saya ini alhamdulillah mungkin agak sedikit diberi ketitipan kecerdasan oleh Sang Hak, ya bukan saya ya, Sang Hak ya. Saya ini jadi punya track record ini, saya pernah memegang itu single factor 8 tahun dari 4 profesor dari Erlangga. Dari perkaranya Denada ini sangat sederhana sekali. Cuma bisa saja saya kalah. Kalau saya kalah itu karena faktor satu. Sistem peradilan kita ini korup. Itu makanya saya akan melakukan suatu tindakan nanti yang akan melakukan analisis hukum ya, di mana nanti akan saya libatkan orang-orang yang pakar hukum, inkasu profesor-profesor untuk melakukan penilaian. Apakah sebetulnya hukumnya saya ini akan kalah apa enggak? Nah, kalau andai kata akan kalah, nanti kita lihat pertimbangan hakimnya. Benar apa enggak? Nah, kalau memang hakim itu tidak korup, insya Allah 99% saya atas izin Allah itu pasti menang saya. Karena memang Denada itu pasti punya kewajiban itu soal itu. Soal kalau coba yang tadi yang pertanyaan terakhir tadi apa tadi? Agak sedikit lupa saya. Halo? Ya. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah terbukanya aib ini dari pihak Bu Rati, mohon maaf ya, apa karena murni persoalan mobil kecewa itu atau memang sudah ini direncanakan ini sudah waktunya dibuka karena anak umur 24 tahun dia perlu tahu nasabnya. Tidak. Jadi nasab anak itu bisa diketahui kan, undang-undang kan tidak memberikan batasan. Jadi terkait dengan hubungannya dia secara keperdataan dengan ibunya, itu aspeknya hukum yang sudah dilindungi ya, itu sifatnya asasi. Jadi hak itu adalah sifatnya asasi. Itu makanya diperlebar ya konsep frasa itu oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi turun berarti penilaiannya itu ada sedikit perubahan antara adanya judicial review antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Artinya apa? Frasanya itu kan dibuka kembali bahwa begitu juga dengan bapak biologisnya sebatas bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan karena sudah waktunya dibuka, tidak. Kita itu tidak ada keinginan untuk membuka, Ibu Switi. Kita itu sudah ikhlas. Bahkan saya juga sudah memberikan opsi kepada Resa. Nanti kalau memang ada kesempatan bisa
saya makan soto di Surabaya, ditelepon ketika itu siang-siang sama ibu saya. Karena apa? Karena dijemput sama 2 polisi berseragam, karena ada indikasi pelaporan adanya penggelapan mobil. Itu yang men-trigger saya. Gitu loh. Oke. Oke. Host, terakhir host, sebelum aku turun mau kerja. Terakhir lagi, boleh nggak? Satu lagi saya mau nyampaikan. Boleh, dengan Bang boleh, Ronald. Oke, Boleh. Bang Ronald, kalau secara hukum yang tadi saya udah bahas dengan Mr. Z, anak di luar nikah itu kan ke ibunya ya, yang bertanggung jawab ibunya, nasabnya atau Betul. bertanggung jawab ibunya. Tapi aku pesan Bang, tetap diberitahu siapa bapak biologisnya, karena apa? Ini berkaitan dengan takutnya dia menikah dengan anaknya bapaknya yang dia nggak tahu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Mungkin sekalipun ibunya bertanggung jawab, dia anak ini berhak tahu siapa nasabnya, dan kalau dia sudah tahu agar terhindar tidak menikah dengan anak bapak kandungnya itu. Makasih, Bang Ronald. Ya, itu sebetulnya pertanyaan sangat-sangat cerdas ya hari ini ya. Tetapi Ibu itu sudah juga dijawab sama Mahkamah Konstitusi. Nasabnya itu bukan hanya ibunya. Makanya frasa itu diperlebar melalui putusan nomor 46 tahun 2010. Begitu juga dengan bapak biologisnya, sebatas bisa dibuktikan secara melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Dia juga punya nasab kepada bapaknya. Betul, saya sepakat bapaknya harus juga dia tahu. Tetapi bagaimana caranya kita tahu? Ibunya saja nggak mengakui kok. Pintu masuknya kan melalui ibunya. Kalau nanti ternyata sudah ada pengakuan dari ibunya, sudah face to face, sudah ada hati ke hati, nanti itu hak murni itu ada di tangan Resa untuk pengen tahu bapak saya siapa. Betul, nanti kalau ada kejadian sampai takutnya nanti apa yang ibu sampaikan tadi itu sangat rasional. Nah, tapi kan bagaimanapun kan saya jalan ini kan juga atas dasar perintah dari Inkasu ya, meskipun Resa itu juga sudah saya anggap seperti adik kandung ya, tapi kan dia kan yang punya hak untuk meminta kepada saya ingin tahu bapak saya Onang. Nah, kalau dia minta gitu ya tetap saya perjuangkan, itu saja. Oke, cukup ya. Terima kasih host, makasih Bang Ronald. Aku izin turun ya. Izin, Makasih. siap, terima kasih Bu Siti. Sudah Ya, puas mohon ya? maaf. Sudah puas Ya, belum? Mohon maaf Bu kalau ada Switi. salah kata Bang. Aku kemarin udah pernah ke Banyuwangi Bang, waktu corona kemarin tuh ke rumah temen 5 hari di sana. Siap. Mampir ke rumah Ya, nanti. Iya. Aku kalau sebutin nama temanku Abang pasti kenal di Banyuwangi. Ntar deh DM aja DM. Oke, Ya, oke, makasih oke. banyak host. Ya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman ya, karena sudah paham begini, silahkan dikabarkan di tempat-tempat yang lain yang lebih update lah. Jangan menambah-nambah suasana jadi runyam. Oke, itu tadi pertanyaan bagus-bagus. Bang Ronald juga sudah menjawab dengan cara lugas. Pertanyaan berikutnya dari saya. Bang Maksi mau bertanya belum? Mr. G, kalau saya tadi tampakkan saja yang sudah dipaparkan tadi Bang Ronald. Kesimpulan saya adalah bicara hukum, mau dia pidana perdata, bicara fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada, juga para saksi yang banyak. Maka di awal saya bilang, ini nggak sampai DNA, ini saksinya banyak. Jadi kalau bukan cuma keterangan Bang Ronald saja, ada saksi yang banyak dan saksi internal. Demikian, terima kasih, Mr. G. Oke, teman-teman, saya mewakili teman-teman semua nih, biar nggak penasaran. Ya, teman-teman kok nanya terus, kenapa? Ini pertanyaannya langsung dijawab, Bang. Bang, apa benar nih info-info ini bahwa usia 10 hari itu ditawar-tawarkan? Ya, mohon maaf ya Mr. G. Ada kepentingan yang lebih tinggi sebetulnya yang harus saya lindungi secara personal saya ya, ketika hubungan saya dengan Sang Hak ya. Saya itu kalau melakukan menyampaikan statement itu, kalau saya itu tidak bisa saya pertanggungjawabkan sama Sang Hak. Bagi saya kan dosa sekali. Untuk apa saya mencari dosa? Kalau memang betul-betul itu tidak terjadi, memang betul itu ditawar-tawarkan. Oke Bang, nggak usah tambah-tambahin, sudah paham semua teman-teman. Yang berikutnya Bang, akte kelahiran Reza. Siapa bapaknya dan siapa ibunya di akte? Ya jelas, karena untuk kepentingan pendidikan ya, kita juga sudah melakukan, sebetulnya kita juga bersalah melakukan manipulasi akta itu. Bapaknya jelas Dino Rosanwansa sama Ratih Puspita Dewi.
mamanya dengan Nah, papai. oke, tuh teman-teman ya. Aktenya adalah Pak Dino bapaknya dan ibunya adalah Bu Rati. Aktenya itu. Oke, Bang, karena aktenya itu ada Pak Dino dan Bu Rati, Denada itu tahu apa enggak ya, Bang? Nggak tahu, Mr. Ji, nggak tahu. Mohon maaf ya, Mr. Ji ya. Saya bukan dalam konteks untuk membingkai agar terjadi kemarahan terhadap publik ya. Saya pikir ketika Iya, iya. itu yang nggak mau tahu. Jawabannya paling benar itu. Iya. Tapi Iya, iya. tapi kepada teman-teman semuanya ya, saya hanya memberikan apa ya ini ya, opini kacamata saya yang sangat-sangat juga harus saya pertanggungjawabkan. Tolong diingat juga bahwa Mbak Dena itu sebetulnya juga manusia, sama seperti kita tempatnya bersalah. Oh Jadi, iya, iya. ya minta tolong juga jangan terlalu disudutkan karena ini saya sudah bisa membaca itikat baiknya. Mungkin saya juga sebenarnya nggak menginginkan ini semua terjadi. Saya juga Oke. sangat-sangat merugikan dia sampai dia diboikot di beberapa stasiun TV. Itu bukan keinginan saya. Kalau dia andai kata mulai awal itu sudah mau keluar di forum mediasi yang sifatnya tertutup, sudah selesai semua. Sayangnya dia salah pilih pengacara, itu aja. Iya, betul. Betul. Bu. Betul, Bang. Oke, sebentar dulu Bang Maksi. Kan saya belum selesai. Abang ini gimana ini? Ya, lanjut. Jadi lupa pertanyaan saya nih, Bang Ronald. Bang Ronald, ini kan Siap. mau pertemuan Bang Ronald. Bang Ronald ini kan mau pertemuan. Nanti Bang, aku titip kata-kata nih Bang. Denada setelah pertemuan itu, Denada tidak usah konferensi pers. Yang konferensi pers justru Bu Rate, karena dari podcastnya itu Bu Rate, terus siapa namanya? Reza, Abang, yang mengatakan bahwa kami sudah selesai. Tapi kalau Denada yang konferensi pers itu nampaknya bahwa hanya ini toh kebutuhanmu, begitu Bang. Jadi saya balik nih Bang, jadi Abang dan kawan-kawan yang konferensi pers. Biar kami yang menilai Bang. Setelah kami menilai, kami akan juga suarakan Bang. Begitu Abangku. Siap. Saya pikir itu ini saya baru tahu kalau Mr. Z ini ya punya kebijaksanaan yang tinggi ya kalau soal itu ya. Insya Allah lah itulah. Oh tenang Sepakat Bang. saya sepakat. Ya. Saya tidak perlu ngomong Bang siapa saya, tapi nanti Bang Maksi yang ngomong Bang. Silakan Bang Maksi. Dikit Mr. Ji. Bang Ronald. Siap. Bang, menurut saya begini Bang. Kalau yang disampaikan Abang tadi saya sepakat, tapi yang jelas semua terjadi ini karena ini adalah pilihan daripada pihak Denada Bang. Pilihan. Abang sudah kasih pilihan awal. Jadi artinya kejadian ini, kemudian kasus ini bisa menjadi terungkaplah di publik. Ini semua bukan pilihan Bang Ronald dan keluarga kita. Kalau saya melihat ya, ini adalah pilihan dari pihak Denada dan ini adalah konsekuensi. Tapi saya apresiasi dengan Abang sampaikan tadi bahwa Denada juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Sering saya katakan ke Mr. G di sini bahwa bersalah adalah manusiawi, tapi mempertahankan kesalahan itu adalah orang yang paling bodoh. Demikian Mr. G, Bang Ronald. Terima kasih. Ya. Siap, sepakat saya. Izin Mr. Ji untuk menambahkan, saya sangat sepakat tadi dengan Bang Maksi. Cuma hanya ini kata-kata penutup juga ya untuk kawan-kawan semuanya ya, Mr. Ji izin ya, saya juga harus mundur ini habis ini mau ketemu dengan klien. Ya boleh, Begini, boleh Bang. kepada teman-teman dan kawan-kawan netizen semuanya yang baik-baik, ya saya katakan bahwa di dalam hukum saja, jangankan saya, jangankan Mr. Ji, hakim pengganti Tuhan di dunia diberikan difasilitasi melalui konteks yang namanya rechtlege pardon, pemaafan terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh terdakwa ketika terdakwa itu sudah memberikan suatu Mengakui. penyesalan. Itu makanya saya kembalikan lagi, Denada itu sama saja dengan kita, tempatnya bersalah. Kalau memang andai kata dia sudah meminta maaf, ya tolonglah dimaafkanlah. Saya juga sudah memaafkan kok, meskipun dia belum minta maaf ke saya ya. Saya sudah memaafkan kok. Cuma apa yang saya lakukan ini kenapa harus lanjut? Itu karena kapasitas profesi saya sebagai pengacara satu, dan yang kedua, kapasitas saya sebagai seorang anak yang saya juga harus berbakti kepada orang tua saya.
Jadi konteks Betul. pemaafan saya ini kalau secara personal iya, tetapi kalau secara hubungan antara anak dan ibu, saya masih belum memaafkan ketika ibu saya masih belum memaafkan. Begitu aja sudah. Itu aja yang harus dicermati ya. Baik, Bang. Terima kasih banyak juga atas kunjungan Abang. Saya juga sampaikan kepada Rizky Rosano. Jadi suatu ketika bisalah ngobrol-ngobrol di sini hanya Siap, Bang. 5 menit. Hanya 5 menit. Itu sudah buat kami adalah hal yang bahagia. Siap. Ya, meskipun saya tidak diketahui oleh di sana bahwa kami sedang berjuang, tapi di luar itu semua kami sedang dan telah berjuang untuk itu. Mungkin ada ini Bang ya, ada penyampaian lah. Minimal 5 menit aja masuk di sini biar komanya Mr. G ini ya setidak-tidaknya yang diperjuangkan tuh ada, begitu loh Bang. Siap. Itu Pak, ada pertanyaan buat Bang Ronald. Itu katanya emang PH-nya udah diganti Kak, PH-nya Denada itu, daripada nanti tanya-tanya terus gitu loh. Bukan. Dari dalam itu. PH-nya Belum Mbak Denada apa udah belum ganti? diganti. Begini. Sudah saya langsung dijawab. PH itu yang di Banyuwangi tetap selama belum ada pergantian yang sudah didaftarkan melalui ekot ya, sistem ekot di Pengadilan Negeri Banyuwangi masih tetap namanya Maksibal. Tetapi yang melakukan take over untuk melakukan mediasi kemarin itu namanya Bang Sandi. Nah, kebetulan sekarang ini kalau dengan Iqbal itu saya kan mau fighter ini karena kita sama-sama litigasi menyelesaikan di ranah pengadilan. Tapi kalau Bang Sandi dia punya kapasitas yang lebih bersahaja karena ingin menyelesaikan perkara ini ya. Jangan sampai nanti dalam konteks sampai putusan pengadilan. Itu yang saya hargai dengan Bang Sandi. Itu Bu. Jadi pengacaranya ditambah Bu. Bukan diganti, ditambah sebetulnya. Berarti ini Bang Sandi yang itu ya, PH-nya para artis kayak Bang Maxi itu kan, bener nggak? Betul. Tuh, kenapa nggak dari kemarin Mbak Denada dengan Bang Sandi daripada PH yang kemarin kayak gitu? Harusnya itu, kalau nggak Bang Maxi yang maju, bukan yang kemarin itu, bikin pusing deh. Saya punya pertanyaan yang sama Bu kemarin Bu. Seperti itu juga dengan Bang Sandi. Berarti pertanyaan kita sama ya Bang? Sama-sama. Ya. Kalau kita sudah suarakan dari beberapa waktu yang lalu harus ada perubahan. Ini kita butuhkan adalah orang-orang yang pendamai, bukan yang konfrontasi. Pertanyaan terakhir. Siap. Langsung ditutup nih. Pertanyaan terakhir Bang Maxi juga nih harus dengar nih. Adanya pertemuan ini nanti jika ini terjadi, bahkan persidangan juga sudah berjalan, ya kemungkinan besar hasil pertemuan ini akan dibawa ke persidangan. Begitu menurut pendapat saya. Lanjut Bang Maxi, tambahin Bang Maxi. Mr. G, sering kita sampaikan, saya yakin juga Pak Ronald juga lebih paham bahwa pasti majelis hakim memberikan ruang, walaupun sudah masuk ke pokok perkara, ruang untuk berdamai kedua belah pihak. Saya yakin juga Bang Ronald selalu menunggu itu. Makanya tinggal kita tunggu bukti daripada pihak-pihak daripada Denada untuk bisa cepat-cepatlah memutuskan, membuktikan bahwa perdamaian secara real, secara terbuka dengan pihak Bang Ronald. Agar supaya masalah ini selesai. Ini akan stop ini. Drama-drama ini akan selesai. Apalagi ada pihak-pihak lain, yang pihak ketiga yang coba-coba masuk untuk numpang, katakanlah cari panggung di sini. Saya pikir itu yang harus diputuskan secepatnya. Mudah-mudahan ya, kita doakan Ronald. Pihak Denada akan lebih cepat, lebih bagus untuk mereka putuskan. Siap. Untuk menstop masalah ini bukan dari Bang Ronald tapi dari pihak Denada. Demikian, terima kasih. Mr. G. Oke, ya silakan Bang Ronald di closing statement langsung. Siap. Saya juga sepakat dengan Bang Maxi. Itu makanya kan, tetapi kan itu kan kuncinya bukan di tangan saya. Jadi semoga saja pihaknya Bang Sandi juga mendengar ini. Saya juga menunggu ya, jangan sampai nanti ini sampai putusan pengadilan. Karena kan pada hakikatnya kan yang namanya perkara perdata itu kan hakim ini kan bersifat pasif. Oke, jangankan hakim di tingkat pengadilan perdata, hakim di tingkat pengadilan pidana itu pun sifatnya masih digantungkan pada konsep restoratif. Artinya sebelum ada putusan pengadilan, perdamaian itu masih selalu terbuka kok.
Cuma yang saya Ya. harapkan semakin cepat nanti semakin baik, biar nanti nggak ada ditumpangi sama kepentingan-kepentingan orang lain nanti yang justru bukan tambah membuat perkara ini menjadi cepat selesai, tambah membuat ricu. Itu yang saya takutkan. Iya. Bukannya menyelesaikan malah bikin berantakan ya Bang ya. Iya, siap. Oke, Oke, ya. terima kasih Abangku. Ya. Oke, terima kasih Abangku Bisa atas ya, waktunya. semuanya salam hangat dari saya nanti ya. Terima kasih atas Siap. segala perhatiannya dan bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tetap semangat ya Bang. Warahmatullahi Ya, siap. wabarakatuh. Oke, teman-temanku, ya teman-temanku semua, ini sekarang nih status kita adalah ini kasih tahu nih supaya tidak bertele-tele lah, bahas kasus tuh yang real gitu loh, jangan yang ditambah-tambahin. Sekarang ini Bang Maksi, Elnat, Mbak Tuna, Sela, ada yang mau masuk nih. Sekarang ini kita wait and see and action. Walaupun ya menunggu, melihat, tetapi tetap juga action begitu. Begitu nggak Bang Maksi? Betul sekali Mr. G, saya sepakat. Pokoknya apa yang disampaikan Mr. G, salah pun saya anggap benar. Kira-kira begitu. Apa itu salah pun anggap benar, emangnya ada yang salah?